sekalian, nanti kami akan membagikan kelulusan dari putra dan putri Bapak sekalian. Silakan dibuka dan diberikan selamat anak-anaknya. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh perwakilan orang tua yang akan diwakili oleh Bidan Suneti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haji Taslim selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bualor, yang terhormat Bapak Asnawi Latif selaku Badik Kamtibmas Desa Bualor, yang terhormat Ibu Guru Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Bualor, dan yang saya hormati orang tua wali murid dari SDN Bualor 1 ini, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara pelepasan serta kelulusan ya Pak Bu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya sangat bangga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin yang pertama, ada beberapa yang sengaja saya ingin sampaikan kepada ibu dan bapak saya. Pertama-tama terima kasih kepada pembawa acara telah mempersilahkan waktunya untuk memberi kesempatan kepada saya mewakili semua wali murid di sini menyampaikan sedikit sambutan. Saya dan rekan-rekan wali murid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua bapak dan ibu yang selama ini dengan tulus dan ikhlas telah mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak kami. Kami semua tidak bisa memberikan balasan apapun atas kesabaran, jerih payah, dedikasi, kepedulian, dan keikhlasan Bapak Ibu Guru. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan balasan yang baik, yang sebanyak-banyaknya kebaikan hidup. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, waktu cepat berlalu seperti tadi kata Haji Taslim. Tanggal 19 Juni ya Pak ya. Kita menitipkan di sini anak-anak kita. Saya mau bercerita sedikit, ingat banget waktu zaman COVID dulu. Saya baru menitipkan, saya kelas 1 di sini. Itu kalau nggak salah sekolah daring ya Bu. Saya sebagai orang tua ketar-ketir. Anak saya belum bisa baca, anak saya belum bisa menulis. Saya titipkan dengan sepenuh hati di sini karena saya percaya pada ibu bapak guru. Saat itu COVID melanda, banyak kehilangan orang-orang yang tercinta termasuk saya, kehilangan ibu saya. Karena waktu itu memang virus COVID ya.
benar-benar mengurang-urangkan ekonomi segala macam, termasuk mengacaukan pendidikan. Saya sampai berpikir anak saya harus di apa namanya gimana mungkin karena tidak intens 18 kan udah intens lagi belajarnya ya Pak. Pada awalnya yang anak-anak kita pada saat dititipkan mungkin nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. Alhamdulillah setelah COVID berlalu kembali lagi sekolah seperti biasa. Tahu-tahu anak saya sudah bisa baca, tahu-tahu sudah bisa menulis. Padahal mungkin dalam kesibukan saya sendiri saya hanya mengontrol beberapa kali tes anak saya, coba sih deh, pulang-pulang tuh coba sih deh sampai matanya udah bisa baca belum? Alhamdulillah udah bisa baca, udah bisa menulis, udah bisa menghafal perkalian, pembagian. Itu bukan karena kita sebagai orang tua di rumah hebatnya kita, bukan. Saya sangat tidak merasa hebat karena saya sendiri tidak bisa mendidik tanpa bantuan bapak ibu guru di sini. Beberapa jam mereka ketemu dengan guru sedang berakhlakul karimah, sopan santunnya bagus banget. Sampai anak saya pantau low profile, sopan gitu. Ini bukan karena saya yang mendidik, tapi ini karena jasa ibu bapak guru di sekolah. Saya ikhlas, mau diapain aja saya ikhlas anak saya, karena saya sudah memikirkan di sini ya Pak. Alhamdulillah banget, saya bangga anak saya sekolah di sini. Walaupun biaya di sini memang sangat tinggi, sampai saya mikirin ini biaya pemeliharaan gedungnya gimana. Setiap anak saya tanya, nggak kok nggak bayar sih, kok nggak minta uang sih ke bulan gitu. Ini pemeliharaan gedungnya gimana, dari mana, sekolah ini nggak pernah minta bayaran gitu ya. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah anak didiknya pintar-pintar, berprestasi. Terutama saya sangat bangga dikasih bekal ke anak-anak kita semua, pendidikan moral, etika, sopan santun, itu modal utama untuk anak-anak kita lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini juga saya mohon maaf kepada ibu dan bapak guru semuanya. Mungkin pada saat menitipkan 6 tahun yang lalu dijual 1.000 langsung disambar. Ucap maaf saat perpisahan untuk guru-guruku yang paling sabar. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mengapresiasi anak-anak kita atas jerih payahnya melewati beberapa ujian praktek hingga bisa mencapai kelulusan pada hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk anak-anak kita tercinta. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Babin Kamtibmas Bapak Bribka Asnawi Latif. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kedengaran Pak Bu ya? Yang di belakang kedengaran nggak Pak? Suara saya kedengaran ya? Yang saya hormati para kepala sekolah SDN 1 Kualor serta ibu dan bapak guru SDN 1 Kualor. Yang saya hormati bapak dan ibu wali murid kelas 6 yang sebentar lagi akan mendengarkan pengumuman kelulusan. Mudah-mudahan anak bapak dan ibu lulus semua. Tapi belum tahu nanti dibuka lulusan tahun ini.
Seharusnya jadwal untuk pengumuman katanya sih kemarin serentak tuh tanggal 2, cuma karena ada keperluan mendadak mungkin Pak Haji Tasbih dan Dewan Guru belum bisa melaksanakan misalnya hari ini. Saya juga memohon maaf tadi terlambat datang karena tadi setiap hari Selasa kami anggota Polsek Kalung ini ada rapat setiap minggunya evaluasi di hal kejadian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 kita semuanya bisa berkumpul di ruangan SDN 1 Bualor ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Karena nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama, Pak Bu. Kita sehat bisa beraktivitas, kita sehat juga bisa beribadah, kita sehat juga bisa makan makanan yang enak. Benar nggak Pak Bu? Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya juga pengen mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu wali murid kelas 6. Kenapa saya ngomong minta maaf? Karena saya anak-anak Bapak dan Ibu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 saya setiap bulan kalau tidak ada kegiatan masuk Pak Bu ke ruangan kelas. Ya kalau bahasa gereja sih hitung-hitung bantu Pak Guru memberikan motivasi semangat belajar kepada anak Bapak dan anak Ibu. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tadinya saya mau ngomong lama, mau 1 jam ngomong, cuma karena tadi kata Pak Gurunya 10 menit aja, nggak apa-apa. Jadi yang pertama mungkin ada 3 poin saja. Yang pertama, menindaklanjuti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51 PA 03 Distrik mengenai penerapan jam malam tentang pembatasan kegiatan anak Bapak dan Ibu mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Jadi anak Bapak dan anak Ibu kalau memang tidak ada kegiatan yang penting lagi dicari, suruh masuk ke rumah supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kebanyakan kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran ataupun kumpul-kumpul yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mulai dari jam 9 malam sampai pagi. Makanya saya meminta kerjasamanya kepada seluruh wali murid kelas 6 yang sebentar lagi akan dilepas. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu harus rewel kepada anak bapak dan anak ibu. Selagi anak bapak dan ibu belum berkeluarga, mungkin masih jadi tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi benar-benar pengawasannya yang ekstra, terutama nanti usia SMP sederajat itu adalah usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa, itu usia remaja, usia yang benar-benar rentan, mau yang laki-lakinya mau yang perempuannya. Mohon maaf kadang-kadang bapak-bapak ibunya yang mampu memfasilitasi dengan handphone dan kendaraan. Jadi kalau bisa setiap hari sekali ini yang namanya handphone, jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu tidak tahu apa passwordnya, apa isinya. Kalau memang perlu butuh bantuan saya selaku Wadir Kamtimas, bisa melalui Pak Kadus dulu atau Pak Juragan Basit dulu, biar saya yang datangin isi HP-nya apa. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu tidak tahu aktivitas yang dilakukan oleh anak ibu dan bapak. Misalkan orang tuanya yang sudah bisa, yang mungkin tidak bisa. Jadi kalau kita dikasih password, ibunya nggak rewel, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama ini anak bapak dan anak ibu melihat apa di handphonenya, biar dibuka saja, biar tahu aja. Ini nggak menjadi rahasia. Barangkali udah terkonek dengan email, tinggal buka saja My Activity, udah di Google buka aja My Activity, nanti kelihatan.
mulai jam 9 tadi anak ibu dan bapak melihat apa. Makanya saya kalau buka HP ya di anak saya ya lihat my activity-nya apa, kegiatan di handphonenya, di Google ya. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua kendaraan, mau sepeda listrik, mau kendaraan nanti barangkali. Kalau menurut aturan dan undang-undang memang tidak boleh anak bapak dan ibu, cuma karena gimana lagi ya, kendaraan umumnya juga masih jarang. Tapi syukur-syukur kalau bisa ya antar jemput. Soalnya kalau udah SMM pengaruhnya benar-benar. Karena teman baru dari beberapa desa biasanya berbeda-beda, makanya hati-hati. Kalau bisa dititipkan di SMP, bapak dan ibu punya nomor wali kelasnya, dicek setiap 3 hari ataupun 1 minggu. Mohon maaf Pak, anak saya berangkat nggak? Terus aktivitas di sekolahnya kayak apa? Itu maksudnya. Karena kami juga dari jajaran kepolisian paling bisa ngontrol mungkin di sekolahan kayak di SMP 2, SMP 1, mungkin 1 bulan sekali. Tapi saya punya juga nomor guru BK-nya. Di SMP 2 ada Pak Saprudin, di SMA juga ada Pak Nasruddin, di SMP 1 juga ada Pak Tasuma. Saya punya semua. Tapi bapak juga harus kontrol, ibu juga harus kontrol. Jangan cuek, maksudnya cuma ngasih uang 15.000, 20.000, udah ditinggal aja. Tapi ibunya juga harus ngecek, bapaknya juga harus ngecek masuk sekolah enggak. Jangan sampai bapak dan ibu, mohon maaf, dibohongi terus sama anak bapak dan ibu. Yang paling terakhir, ini menindaklanjuti mungkin bapak dan ibu mungkin sering lihat di Facebook, di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Sekarang sekali lagi meningkat masalah tindak pencurian, baik itu pencurian kendaraan bermotor dan pencurian barang-barang berharga yang lainnya. Kami jajaran kepolisian tanpa bantuan bapak dan ibu untuk menjaga barang berharga seperti kendaraan bermotor, perhiasan dan lain-lainnya, kami tidak ada apa-apanya. Cuma kami bisa saja mengingatkan, mau patroli, mungkin kami juga keterbatasan anggota bapak-bapak, ibu-ibu. Kami anggota Polsek cuma ada sekitar 21 personil. Sedangkan saya selaku Babin Kamtibmas harus mengawasi satu desa yang warganya hampir 5.000 ataupun 6.000. Nggak mungkin satu persatu kami harus awasi. Palingnya dengan cara ini, sosialisasi, mengingatkan. Yang punya kendaraan bermotor harus selalu hati-hati. Jangan menganggap di depan rumah saya mah aman terus. Jangan. Karena pelaku tindak kejahatan tidak mengenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, apapun malam. Kemarin terakhir di Gua Kidul sekaligus dirang motor 2. Makanya jangan sampai kejadian lagi di wilayah Gua Lor kalau tidak semua. Makanya harus saling mengingatkan. Kalau memang ada orang yang mencurigakan, kita harus ngomong apa-apa. Kalau memang takut, manggil tetangga ataupun manggil siapa yang punya udah lama. Saya udah 10 lebih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan surat kelulusan yang akan dibacakan oleh Ibu Yuli Imalia SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin kepala tim, saya akan membacakan keputusan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membacakan surat keputusan kelulusan berdasarkan rapat kelulusan Dewan Guru pada tanggal 31 Mei 2025. Surat keputusan Kepala SD Negeri 1 Kualor nomor 421.2 garis miring 49 garis miring SD garis miring 6 garis miring 2025 tentang kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 menimbang bahwa dengan telah selesainya masa pembelajaran di kelas 6 dan pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2024-2025, maka untuk kepentingan tertib administrasi sekolah perlu ditetapkan kelulusan peserta didik dengan surat keputusan. Mengingat 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana terakhir kalinya telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 460. Memperhatikan hasil rapat Dewan Guru SD Negeri 1 Golor tanggal 31 Mei 2025 memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 sebagaimana daftar terlampir dengan jumlah peserta didik 50 siswa. Jumlah siswa laki-laki 31 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 19 orang. Dinyatakan lulus dari SD Negeri 1 Golor. Kedua, nama-nama peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025 yang dinyatakan lulus akan mendapatkan surat keterangan lulus dan ijazah sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini dibuat apabila terjadi kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Golor tanggal 2 Juni 2025. Cap ditandatangani oleh Kepala Sekolah Haji Taslim SPD. Selanjutnya saya akan membacakan daftar lampiran peserta yang dinyatakan lulus. Satu, Abdul Muhyi, laki-laki, dinyatakan lulus. 2. Abdul Muhyi, ini ada 2 Pak, laki-laki, dinyatakan lulus. 3. Abdullah Khairul Azhar, laki-laki, dinyatakan lulus. 4. Abil Arifin, dinyatakan lulus. 5. Alisa, dinyatakan lulus. 6. Angga Pratama, dinyatakan lulus. 7. Ara Aulia Wildani, dinyatakan lulus. 8. Aswa Nurmalasari, dinyatakan lulus. 9. Ayu Jelita, dinyatakan lulus. 10. Azhar Putra Carua, dinyatakan lulus. 11. Aska Adri Ibrahim, dinyatakan lulus. 12. Azril Hidayatullah, dinyatakan lulus. 13. Khairul Anak, dinyatakan lulus. 14. Den Mulana, dinyatakan lulus. 15. Embun Anandai, dinyatakan lulus. 16. Evan Sugianto, dinyatakan lulus. 17. Fahri Ramadhani, dinyatakan lulus. 18. Faisal Yajid Baitullah, dinyatakan lulus. 19. Faris Rizky Ramadan, dinyatakan lulus. 20. Fatma Aulia, dinyatakan lulus. 21. Fiat Arsafin Dwi Praja, dinyatakan lulus. 22. Dias Fatin Maulana, dinyatakan lulus.
dinyatakan lulus. 29 Muhammad Habib Jebastian dinyatakan lulus. 30 Muhammad Madinah dinyatakan lulus. 31 Muhammad Zaki Aprilio dinyatakan lulus. 32 Muhammad Farid dinyatakan lulus. 33 Muhammad Hilmi Ilham Mudin dinyatakan lulus. 34 Muhammad Rifai dinyatakan lulus. 35 Najwa Ainun Zakira dinyatakan lulus. 36 Nur Azizah dinyatakan lulus. 37 Nur Fadila dinyatakan lulus. 38 Rehan Wahrizki dinyatakan lulus. 30 Rizky Saputra dinyatakan lulus. 40 Rosalinda dinyatakan lulus. 41 Satrio dinyatakan lulus. 42 Sina Salsabila dinyatakan lulus. 43 Siti Fatimah dinyatakan lulus. 44 Syafwa Islahia Alaina dinyatakan lulus. 45 Syahar Abdillah dinyatakan lulus. 46 Syifa Atiani dinyatakan lulus. 47 Binanda Hidya Kolbusahi dinyatakan lulus. 48 Wawan dinyatakan lulus. 49 Bulan Ramadhani dinyatakan lulus. Yang terakhir 50 Azan dinyatakan lulus. Siswa-siswi semuanya dinyatakan lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara selanjutnya yaitu adalah simbolis pelepasan atribut sekolah oleh Ibu Kunia SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Abdul Muhi dan Vinanda, harap menempati tempat yang sudah disediakan. Acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hoirul Anwar SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama anak kelas 6 SD Sakti Balong, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bangsa dan negara. Amin. Allahumma terima kasih wa amina wa syukrina wa barik wa mu'min wa Bismillahirrahmanirrahim.
الغافل عما والباقي الذكر ربنا تغفر لنا ربنا يهدي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتيرنا بها وترفعنا وتبلغنا بها اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والحمد لله ورحمة عنده مغفرة اللهم اغفر علينا بشرائك ونجاة من النار والعافية الحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العافية عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Acara selanjutnya yaitu adalah pembagian surat kelulusan dan akan dilanjutkan dengan acara sungkeman. Kepada Ibu Yuli Imalia SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar, Bapak ini langsung menempati kursi yang sudah disediakan, nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru yang di luar. Ya. Abdul Muhi Ahmad. Abdul Muhi. Abdullah Khairul Azam. Abil Arifin. Aisyah. Angga Pratama. Ara Aulia Wildani. Aswan Nur Malasari. Aswa. Ayu Jelita. Azhar Putra Caruban. Azka Adril Ibrahim. Azrin Hidayatullah. Khairul Anam. Den Wulan. Embun Ananda. Evan Sugianto. Fahri Ramadhani. Faisal Yaji. Faris Rizki Ramadan. Fatma Aulia. Kate Arsafin. Yang awalnya anak itu Siti Fatim, Bunci Fatma ya Pak. Gias Fatim Maulana. Hilmi Fauzan. Ika Aulia. Inaya. Irma. Maulana.
Muhammad Habib, Muhammad Madinah, Muhammad Farid, Muhammad Hilmi, Muhammad Rifai, Muhammad Zaki, Nazwa, Nur Fadila, Nur Aziza, Rehan, Rizky, Rizky Saputra, Rosalinda, Anak yatim. Ibu yatimah mohon dikondisikan yang tidak hadir orang tuanya. Rizky, diganti aja. Oh ada tak? Nggak hadir di sini. Oh hadir. Saksio, Sheila, Siti Fatimah, Syafa, Syahar, Syifa, nasib bisa terakhir, Yuli juga terakhir. Vinanda, anak saya malah Z. Bulan, Bulan, Yasa, kepada siswa-siswi kelas 6 menghampiri orang tuanya masing-masing. Dipersilahkan anak-anak. Silakan menghampiri orang tua masing-masing. Duduk di bawah posisi sungkem. Mata kalian saat ini dan dengarkan baik-baik apa yang ibu katakan. Saat ini hadirkan wajah perempuan mulia
bernama Ibu. Mungkin pagi tadi kalian tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang mungkin kalian sering membentaknya. Wajah yang tadi malam tanpa kalian sadari mengambil selimut yang lepas dari tubuh kalian dan mengembalikannya agar tubuh kalian tidur nyaman, dan membelai kepala kalian sambil berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak hamba soleh-solehah." Hadirkan wajah ibu, seorang perempuan mulia yang 9 bulan kalian berada dalam kandungannya. 9 bulan kalian menghisap darahnya. 9 bulan pula kalian membuat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, dan tidur pun tidak nyenyak. Wajah seorang perempuan mulia yang harus bertaruh nyawa saat melahirkan kalian. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi satu demi kalian. Saat kalian sudah ada di dunia ini, perempuan tersebut menangis karena bahagia. Dielus satu jari-jari kalian sambil berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur anak hamba, berikan ia kesehatan." Dan saat kalian sakit, dia tidak tidur sepanjang malam sambil memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan beri anak hamba sakit. Saya saja yang sakit, ya Allah." Sambil terhuyung karena menahan kantuk yang begitu berat. Terkadang nama kalian banyak disebut dalam sepanjang doanya dibandingkan doa untuk keselamatan sendiri, agar melihat kalian tumbuh sehat jadi anak yang membanggakan. Dan yang didoakan itu adalah kalian. Ya, kalian sekarang yang ada di depan kakinya. Sudahkah satu permohonan dan doa ibumu itu satu saja kalian wujudkan? Atau bahkan sudah berapa banyak luka yang kalian goreskan? Berapa kali perintahnya tidak kalian laksanakan? Atau berapa hitungan kalian membentaknya? Sekarang hadirkan wajah tegar seorang laki-laki perkasa bernama Bapak. Pria hebat itu harus pasti tulang mencari nafkah untuk kalian. Pagi pulang malam, rela dihadir orang, dibengkak orang, demi agar kalian punya sepatu bagus, badan seperti teman kalian, punya tas seperti orang lain,
TV, siapa yang mengangkat tubuh kalian dan dibawa ke tempat tidur kalian? Ditaruhnya tubuh kalian pelan agar jangan sampai terbangun. Ia selimuti tubuh kalian sambil berdoa, jadikan anak hamba soleh-soleha ya Allah. Biarkan hamba bodoh tapi anakku jangan. Biarkan hamba miskin tapi jangan dengan anakku ya Allah. Dan sudah berapa kali kalian melawan atau membentak itu semua? Sudah berapa kali kalian mengecewakannya? Sekarang pria hebat itu ada di hadapan kalian. Sekarang genggam erat tangannya anak-anak. Cium dengan pelan sambil katakan, maafkan saya, Mak. Maafkan saya, Pak. Jika selama ini belum bisa memenuhi harapan emak dan bapak, saya minta maaf, Mak. Saya minta maaf. Saya minta ridhonya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu yang sekarang ada di depan panjenengan adalah anak yang selama ini siang malam panjenengan doakan dengan doa terbaik sampean. Sekarang maafkan segala atas kesalahannya, berikan ridho kepadanya, dan jangan berhenti mendoakannya. Ya, anak-anakku, sekarang buka mata kalian, ya. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian, tapi sebelum itu peluk ibu bapak masing-masing. Silahkan peluk dan cium orang tuanya. Silahkan peluk bapak ibu anaknya. Silahkan dicium, dipeluk. Kalau sudah, apa? Acara selanjutnya yaitu adalah ramah tamah kepada Dewan Guru, diharapkan untuk berbaris di halaman sekolah. Kita akan melakukan salam-salaman. Dari depan. Belajar bersama menuntut ilmu. Kini aku dari depannya ya. Bergoyang seperti wangi. Menuntut ilmu tak jauh-jauh. Yang terasa dalam hati, sementara waktu tak terlewati, demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biar aku tinggal kenangan ini.
salawatku walau tidak akan terlupakan. Semoga nanti ketemu kembali, salah-salah mohon diampuni. Bapak Ibu yang sudah bersalaman, tidak apa-apa ikut berbaris, Bapak Ibu. Bela agama hari. Benih yang terasa dalam hati, sementara waktu telah terlewati. Demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku
ilmu padu